Selamat pagi saudara-saudari seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Allah menyertai kamu. Mengawali perjalanan hidup kita di hari yang baru ini, mari kita berdiam diri sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, firman-Mu adalah pedoman hidup dan sumber keselamatan kami. Berilah kepada kami hikmat dan pengertian pada saat membaca dan merenungkannya, agar mengerti kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, kita akan membaca dan belajar dari firman Tuhan, Amsal 30 ayat 15 sampai 33. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa dan dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, tema firman Tuhan saat ini adalah belajar mengenal diri sendiri. Belajar mengenal diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi, untuk mengetahui dan mengenal sesuatu hal, tentu kita perlu belajar. Demikian pula untuk mengenal diri sendiri, kita perlu belajar tentang sifat dan karakter diri pribadi kita. Ada kecenderungan bahwa seseorang lebih gampang belajar untuk mengetahui dan mengenal sifat-sifat dan karakter orang lain ketimbang mempelajari sifat-sifat dirinya sendiri, sehingga ia lebih cepat menilai secara negatif perilaku orang lain daripada dirinya sendiri. Disinilah awal dari bahaya egoisme, sikap mementingkan diri sendiri dan tinggi hati. Saudara-saudari, teks firman Tuhan saat ini adalah salah satu dari sastra hikmat Ibrani
yang dikenal dengan Amsal atau peribahasa. Amsal dalam teks ini ditandai dengan ucapan-ucapan berangkai 3 dan 4. Sebagai peribahasa atau amsal, maka kata-kata yang tersurat dan tersirat dalam teks tadi adalah lambang atau gambaran yang menggambarkan prinsip-prinsip hukum Allah dan penerapannya dalam seluruh aspek hidup manusia. Penggambaran tersebut berguna sebagai cermin bagi kita agar kita dapat mengenal siapa diri kita, mengenal diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita cermati keseluruhan ayat firman Tuhan kita tadi, maka ada termuat lebih kurang 8 hal penting menjadi pelajaran bagi kita menyangkut sisi kehidupan manusia. Antara lain yang pertama, sifat monopoli dan tidak puas. Saudara-saudara, sifat manusia yang tidak pernah merasa puas atas apa yang dimilikinya akan terus mempengaruhi atau mendukung keinginan-keinginan hati yang menjerumus kepada monopoli, egoisme, dan juga keserakahan. Hal itu dikiaskan dalam ayat 15 hingga 16 pembacaan kita tadi dengan sebutan lintah, dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang dahaga akan air serta api. Mari kita perhatikan hal-hal itu dengan maksudnya. Lintah, ia tidak pernah merasa cukup puas mengisap darah, walaupun perutnya hampir pecah karena kekenyangan. Saudara, ada manusia yang karena kelakuannya ia disebut lintah darat, yaitu mereka yang suka monopoli dan tidak berlaku jujur pada sesamanya, tetapi mau menyerap keuntungan yang lebih besar dalam usahanya. Dunia orang mati atau tempat pekuburan yang tidak pernah berhenti menelan korban. Kita lihat hari ini misalnya ada korban yang dimakamkan. Besok dan lusa ada lagi orang yang meninggal dan dimakamkan. Rahim yang mandul. Manusia tidak rela menerima nasib kemandulannya, tetapi berusaha terus untuk memperoleh keturunan dengan caranya sendiri di luar kehendak Tuhan. Misalnya kita temukan ada kasus-kasus pencurian bayi di rumah sakit. Berikut bumi yang tidak pernah puas dengan air. Hal ini nampak di mana selalu ada kekeringan. Api baru bisa padam bila segala sesuatu yang dilalap atau dibakar telah musnah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penggambaran-penggambaran tentang sifat monopoli dan tidak puas atas sesuatu sehingga selalu berupaya untuk merasa dipuaskan. Pelajaran yang kedua, dampak mengabaikan nasihat orang tua. Ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku, penting sekali untuk memperhatikan didikan dan ajaran serta nasihat orang tua di rumah, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Bagian ini sebenarnya merupakan bagian dari firman Tuhan atau hukum Tuhan yang kelima tentang bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Sebab kunci daripada mendengar nasihat dan didikan orang tua atau menghormati orang tua berarti anak memiliki rahasia umur panjang, tetapi juga mendapatkan berkat di masa yang akan datang. Jadi, kelalaian seorang anak dalam memperhatikan nasihat, ajaran dan didikan orang tua akan membawa dirinya kepada bahaya-bahaya yang bisa merenggut nyawa atau kematian. Pelajaran ketiga adalah hikmat manusia terbatas untuk mengkaji pekerjaan Tuhan. Ayat 18-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi, bagian ini sebenarnya sangat jelas sekali. Karya Tuhan bagi orang yang berhikmat dan hikmatnya itu dari Tuhan, dia tidak perlu untuk bertanya,
seperti yang dipertanyakan di ayat 18 hingga 19. Oleh karena itu sebenarnya ayat ini merupakan sindiran agar manusia tidak berhenti mengkaji dan berhikmat dari hikmat Tuhan atau firman Tuhan. Karena masih banyak rahasia-rahasia alam yang belum tersingkap untuk dipecahkan. Oleh karena itu diperlukan orang-orang berhikmat. Namun hikmatnya itu adalah hikmat yang bersumber dari Tuhan dan firman-Nya. Rahasia atau kunci dari itu adalah takut akan Tuhan. Pelajaran yang keempat, peringatan atas bahaya pelacuran dan persinahan yang sudah dianggap lumrah atau biasa, sehingga pelakunya menganggap hal itu bukan dosa. Hal ini ada di dalam ayat ke-20. Pelajaran yang kelima, sisi lain dari sifat manusia yaitu keinginan hati yang berlebihan untuk menggapai sesuatu tetapi tidak sesuai dengan realita. Ayat 21 sampai 23. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kita tentu ingat peribahasa yang mengatakan maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Atau juga peribahasa yang lain, bagai si cebol merindukan bulan. Nah inilah yang dikiaskan oleh penulis, bagaimana mungkin seorang hamba dapat menjadi raja atau seorang wanita pembantu dapat menggeser kedudukan nyonya rumah. Bumi geger bila hal itu terjadi. Ini bukan berarti bahwa hal tadi tidak mungkin terjadi. Tetapi di sini penulis Amsal hendak menunjukkan satu sisi dari sifat manusia yang seringkali tidak merasa bersyukur atas kenyataan yang ia terima, atas kenyataan keberadaannya, lalu menimbun berbagai impian kosong dalam pikiran-pikirannya yang pada gilirannya justru menjebak atau menjeratnya. Nampaknya hal ini penting bagi penulis, sehingga ia susulkan dengan peribahasa atau Amsal berikutnya di ayat yang ke-24 sampai 28. Nah, ayat 24 sampai 28 merupakan pelajaran yang ke-6, yaitu contoh teladan perilaku binatang-binatang kecil dan lemah. Binatang-binatang yang dimaksud adalah semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Di mata manusia, binatang-binatang tersebut seakan tak berarti, malah sebagai pembawa bencana. Tetapi saudara, coba kita amati hidup mereka. Mereka mampu bertahan hidup, malah mempunyai strategi jitu dalam mempertahankan hidupnya. Pelajaran dari binatang-binatang ini yang perlu kita teladani adalah semut. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktunya. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 memberitahukan hal itu. Juga kita bisa melihat kerjasama semut-semut untuk memindahkan sesuatu. Misalnya sisa-sisa makanan. Kita perhatikan dari satu tempat, dia akan berpindah ke tempat yang lain karena kekompakan daripada semut-semut ini. Pelanduk bisa membuat rumahnya di bukit batu, padahal pelanduk adalah binatang yang sangat kecil. Tapi dia mampu membuat rumahnya di bukit batu sehingga terlindung dari bahaya atau dari musuh-musuh. Belalang tidak ada rajanya tapi bisa berbaris teratur. Padahal belalang di dalam dunia pertanian dikenal sebagai hama. Dikenal sebagai hama yang merusak tanaman si petani. Namun dari sisi positif belalang kita dapat belajar, walaupun tidak ada rajanya tapi dia bisa berbaris dengan teratur, dapat memimpin diri sendiri. Cicak bisa tinggal di kediaman raja. Ia kecil dan lemah tapi punya tempat yang istimewa. Ini memberitahukan kepada kita bagaimana hidup merakyat. Hidup bisa berelasi dengan siapa saja, baik itu dengan mereka yang mempunyai strata sosial tinggi maupun sampai ke yang strata sosial rendah.
Saudara-saudara, pelajaran ketujuh adalah adanya sikap sombong yang menghanyutkan. Perhatikan pada ayat 29 sampai 31. Hal ini dikiaskan oleh penulis dengan menyebut singa yang terkuat di antara binatang hutan, ayam jantan yang angkuh. Perhatikan saudara saat ayam jantan berkokok sambil mengepak sayapnya. Kambing jantan juga adalah lambang dari sikap angkuh dan keras kepala. Seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali seseorang terjerat oleh keberadaannya, yaitu harta benda, kekuatan, kepandaian, dan kedudukan atau jabatan yang dinilainya layak untuk dibanggakan. Sehingga dengan angkuhnya ia memamerkan kebolehannya. Saudara-saudara yang dikasihi, pelajaran terakhir adalah pelajaran ke-8 pada ayat 32 sampai 33, yaitu dampak dari hal mengenal diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar dari firman Tuhan, pelajaran pertama sampai ke-7, kita dapat melihat bahwa setiap orang yang belajar mengenal dirinya sendiri, dia akan pada akhirnya berdampak, baik itu positif maupun negatif. Tentu saja mereka yang mengenal diri sendiri dengan baik, maka dampak yang dihasilkan adalah dampak positif. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengenal dirinya secara pribadi atau mengenal dirinya sendiri, maka dampak yang dihasilkan adalah dampak negatif. Mengenal diri sendiri akan berdampak positif dan negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya sikap merendahkan diri lebih membuka peluang kepada penghormatan daripada kebanggaan yang dipaksakan. Kehormatan yang digapai melalui kesombongan dan penampilan yang dipaksakan biasanya justru mendatangkan cemooh atau ejekan dan kejatuhan derajat serta kehormatan. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Dan Yesus pun pernah berkata dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dewasa ini sering orang semakin dipaksa untuk berpacu mengejar cita-cita, keinginan, dan harapan yang tertunda. Seringkali dalam hal itu, norma-norma etis keagamaan tidak diperdulikan lagi. Segala cara yang tidak baik dihalalkan, tidak terkecuali orang Kristen pun termasuk. Hukum-hukum keadilan dan kebenaran, serta hukum kasih yang tertulis dalam buku tua yaitu Alkitab, kemurniannya semakin tidak dapat dinampakkan dengan baik oleh kehidupan orang percaya. Sikap keberpihakan, sikap membantu sesama yang berkekurangan, sikap puas atas apa yang dipunyai, sikap rajin bekerja menjadi pemimpin atas diri sendiri, dan sikap merendahkan diri yang mestinya dianut kuat dalam kehidupan dan pekerjaan kita justru merosot, malah diganti dengan sikap monopoli, sikut menyikut atau tendang menendang atas suatu jabatan baik dalam pemerintahan maupun gereja. Sikap malas belajar tapi mengharapkan keringat orang lain dan tidak mau menjadi pemimpin atas diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki hari dan minggu yang baru, teristimewa memasuki minggu kesengsaraan Kristus yang pertama yang kita peringati. Maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk juga solider dengan Kristus Yesus, yang karena dosa-dosa kita Dia telah datang ke dalam dunia untuk mengorbankan dirinya bagi kita sekalian. Dengan maksud adalah supaya kita juga mau belajar mengenal diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi, melalui Amsal atau peribahasa
firman Tuhan di malam hari ini, di pagi hari ini, kiranya menjadi pelajaran baik bagi setiap orang yang mau menghargai dirinya sendiri. Mengenal diri sendiri berarti mengendalikan diri atau menyangkal diri. Siapapun dan dalam status apapun yang diembankan oleh kita, tidak selayaknya menyebabkan kita menjadi serakah, cinta diri, dan membangun tembok-tembok pemisah dan keangkuhan yang justru menjatuhkan. Jika kita ingin menjadi besar, hendaklah kita menjadi pelayan bagi sesama kita. Oleh karena itu perlu sekali mengenal diri sendiri dan mengendalikannya. Setidaknya belajar dari Amsal 30 ayat 15 sampai 33, dan terlebih lagi kita belajar dari teladan Kristus yang walaupun setara dengan Allah Bapanya di surga, tapi mau merendahkan dirinya demi kita manusia. Dia rela datang ke dalam dunia supaya dengan kehadirannya di dalam dunia ini, dia dapat menanggung semua dosa kita, dan dari itu kita dapat diselamatkan. Di luar daripada firman Tuhan itu tidak diperkenankan oleh Allah, sebab semua yang berasal dari luar kehendak firman-Nya hanya akan memisahkan dan merusakkan citra diri kita sebagai Kristen atau sebagai orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Melalui terang Roh-Mu yang kudus, insafkanlah kami untuk mengenal siapa diri kami sesungguhnya. Pimpin kami dengan kuasa-Mu agar hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.